Nun jauh di pelosok Hongaria, ada kota Pécs yang berumur hampir 2000 tahun. Sebagai bagian dari Kekaisaran Romawi, tempat ini menjadi pusat agama Kristen. Dan setelah jatuh ke tangan Turki, pernah menjadi pusat agama Islam. Pada masa Perang Yugoslavia, warga kota banyak membantu korban perang tanpa memandang agama mereka, sehingga mendapatkan gelar UNESCO sebagai kota perdamaian. Seperti apa penampakan kota sekarang? Stay tune terus. Ayu Petring dan Med. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Med. Hari ini kita ada formasi lengkap, itu ada nenek juga di belakang dan Med. Kita sedang berada dalam perjalanan menuju sebuah kota di Hongaria. Ini kota kelima terbesar di sini, namanya Pécs. Dan kota ini spesial banget teman-teman, karena di sini bisa disebut sebagai melting pot. Jadi zaman dulu banyak suku, banyak ras yang tinggal di sana dan juga banyak agama yang berbeda. Di alun-alunnya kita bisa lihat ada berbagai tempat ibadah dari agama yang berbeda, tapi mereka ada di satu kompleks dan sampai sekarang mereka aman-aman saja ada di situ. Kalau nggak salah, Pécs ini pernah mendapat gelar dari UNESCO sebagai kota perdamaian. Jadi di situ memang damai, dan juga pada waktu ada perang Yugoslavia, itu nggak terlalu jauh dari sini ya. Warga Pécs itu banyak membantu korban perang, nggak peduli mereka agamanya Kristen ataupun Islam, sama-sama dibantu. Jadi kota perdamaian. Kita sudah tiba di Pécs. Sekarang kita lagi jalan menuju mungkin satu-satunya shopping mall yang ada di sini, namanya Arcade. Jadi sebelum kita mulai jalan-jalan, kita mau isi bensin, makan dulu di situ. Sebenarnya banyak restoran di luar, tapi karena pilihan makanan kita susah ya. Tiap orang seleranya beda, jadi kita langsung saja ke shopping mall, dan itu biasanya di food court kan makanannya paling terjangkau. Jadi kita lihat saja ya guys, ada apa. Kita sudah di dalam, sudah pakai masker ya teman-teman. Ini Ayah Med pakai juga. Ada orang yang nggak pakai masker, tapi untuk kesehatan kita, jadi kita pakai saja. Sekarang kita mau cari food court. Shopping mallnya di kota kecil mungkin ya, nggak sama seperti di Budapest, tapi lumayan lah. Yang penting nanti kita bisa isi perut. Udah, kita nggak mau belanja kok. Capek nggak? Capek. Kamu suka jalan-jalan? Jadi kita akan mengunjungi beberapa tempat ibadah beragama yang kita temukan di sini. Semuanya ada di satu tempat, bisa dibilang alun-alunnya kota Pécs.
Ada gereja Katolik sekaligus katedral dan basilika. Ada juga satu buah masjid yang sangat terkenal di sini dan bisa dibilang merupakan salah satu ikon kota Pécs, tapi sekarang sudah berganti fungsi menjadi gereja karena memang negara Hongaria ini adalah negara Kristen ya. Kemudian yang ketiga, ada juga salah satu masjid yang masih berfungsi sebagai masjid tapi buka untuk umum, dalam artian orang non muslim juga boleh datang untuk melihat-lihat gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti adalah tempat ibadah kaum Yahudi, yaitu sinagoga. Dan yang bagus teman-teman, semuanya ada di satu kompleks, jadi kita tinggal jalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena seperti yang saya bilang tadi, Pécs itu adalah kota perdamaian yang toleransinya sangat tinggi. Jadi stay tune terus. Kita sudah selesai makan, sekarang kita akan menuju ke tempat yang pertama. Oke, sekarang kita akan ke masjid teman-teman. Suasana kota Pécs siang hari seperti ini sepi banget ya kalau dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia. Ini ayah jadi guide-nya. Yeah, but it's pretty, very classic. Tuh di sana teman-teman, kalian bisa lihat ada patung orang Turki, saya nggak tahu itu siapa. Is it? Oh iya. Kita sudah sampai di masjid yang pertama, tapi mungkin ini tutup. Jadi nama masjidnya dalam bahasa Hongaria adalah Jakovali Hasan Pasha Jamia. Ibrahim Pacevi. He was like a storyteller. He was writing about history, and he is one of the most important historical sources for 16th and 17th century. Ini masjid yang pertama kita kunjungi di kota Pécs. Sebenarnya ini masih digunakan sebagai masjid oleh komunitas Islam di kota Pécs, tapi ternyata sekarang sedang dalam renovasi, jadi kita nggak boleh masuk teman-teman. Sayang sekali ya, kita udah jauh-jauh rame, kita udah jauh-jauh datang, ternyata pas direnovasi. Dan di Google saya sudah ngecek, ternyata nggak ada informasi tentang ini, jadi kita nggak tahu, maaf sekali kita nggak bisa masuk ya. Masjid ini namanya, katanya Masjid Jami, punya Pasha Hasan Jakovali. Saya nggak tahu kalau bahasa Turkinya bagaimana, ini bahasa Hungarianya saja sudah beda gitu. Sebenarnya banyak masjid tinggalan Turki di Hongaria, tapi semuanya sudah rusak karena kan sudah ratusan tahun. Ya ampun, truk ini nggak lewat-lewat dari tadi. Maaf ya. Jadi anyway, sebenarnya di Hongaria itu banyak masjid peninggalan Turki, tapi karena sudah banyak perang, dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, kena bom dan lain sebagainya, menaranya pada rusak. Dan ini satu-satunya masjid yang masih utuh menaranya begitu. Saya ceritakan sedikit tentang sejarah Hongaria. Dulu kan pernah dijajah Turki selama hampir 150 tahun. Dan di situ sebenarnya nggak hanya budayanya saja yang berbeda, tapi juga agama. Kan orang Turki agamanya Islam, orang Hongaria Katolik. Jadi ada kayak apa ya, perebutan begitu. Orang Turki datang ke sini, beberapa tempat
mungkin gereja, diubah fungsinya menjadi masjid. Dan kemudian mereka juga membangun masjid di sini. Salah satunya adalah ini. Setelah Turki pergi dari Hongaria, tempat ini diubah fungsinya sempat menjadi kapel. Abad ke-20 direnovasi lagi, dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Seperti ini kalian sudah bisa lihat, kalau dulu gaya arsitekturnya sempat diganti bergaya barok seperti kebanyakan gedung-gedung antik di Hongaria. Setelah renovasi pada abad ke-20 itu, arsitekturnya dikembalikan seperti asalnya. Semua perlengkapan aslinya dikembalikan ke dalam, sayang sekali kita nggak bisa lihat. Jadi kita langsung saja ke tempat tujuan kita yang kedua. Selanjutnya kita akan menuju ke katedral di Pécs. Juga merupakan basilika, jadi gereja Katolik yang besar sekali itu ya. Kita jalan dulu ke sana. Setelah dihitung di Google Map, kita nanti akan jalan seharian ini dari satu tempat ke tempat lainnya. Balik lagi itu sekitar 3 km. Teman-teman, kalau mau makan di sini banyak makanan vegetarian seperti ini ya. Lihat teman-teman, di tengah kota ada taman seperti ini. Kita lihat dulu di situ tamannya ada apa? Ada air mancur di tengah-tengah. Ini panas banget. Don't make me thirsty. Panas banget. Ayo, Matt. Seluruh kota Pécs ini memang sepertinya dibangun untuk melestarikan kebudayaan Hongaria. Jadi ada banyak sekali yang bisa dilihat kalau kalian suka kebudayaan seperti itu ya. Museum, berbagai exhibition. Aduh capek. Sejuk. Kita mau piknik kemana-mana ya harus jalan di sini begini guys. Jadi Matt itu kecapean, dia istirahat sebentar di situ. Kita bisa menikmati pemandangan di sini. Airnya mengalir ke bawah sini deras sekali. Sepertinya kita ada di tengah-tengah hutan di dalam kota. Kemudian di balik hutan itu kelihatan basilika, mungkin tempat beribadah paling penting untuk warga sini ya. Ini asisten saya sedang bekerja. Oke, ini gerejanya, katedralnya sangat megah. Kiosnya juga tutup semua ya, mungkin karena coronavirus. Yes, long weekend. Yeah, how come it's closed? Everything is closed. Gerejanya kayak istana raja. I think it's as big as Buddha Castle. What? No. No, it's huge. I can get lost here. But it's bigger than the church in Budapest. Wow, look at this. Szép város, szép. És nagyon nagy, nem? Nagy. Kicsit hasonlít Egerre. Abban gondolom, hogy hasonlít, hogy olyan utcái vannak, a Igen. vár, tehát ilyen régi épület. Igen.
Ini ada patung besar-besar. Nah, ini patung dari muridnya Nabi Isa ya, teman-teman. Ada 12 ya di sini. Semuanya tertulis dalam bahasa Hungaria dan bahasa Inggris. Jadi di komplek gereja ini ada universitas. Ini Medieval University atau Universitas Abad Pertengahan. Ternyata untuk masuk ke universitasnya kita juga harus beli tiket. Jadi sepertinya semua di kota ini adalah exhibition gitu ya. Kita bisa masuk kemana-mana asalkan kita beli tiket. Tapi sebenarnya di luar pun seperti kita sekarang ini begitu banyak yang bisa dilihat tanpa harus mengeluarkan uang. Jadi kita tadi ya cuman keluar duit untuk beli bensinnya ke sini itu tadi. Sekarang kita sudah berada di dalam gereja yang merupakan gereja Katolik Roma. Biasa juga disebut sebagai katedral sekaligus basilika. Saya jelaskan sedikit. Gereja ini disebut katedral karena keuskupan Pécs ada di sini dan disebut basilika karena gelar itu diberikan oleh Paus di Vatikan. Jadi, tidak semua tempat ibadah bisa disebut katedral maupun basilika. Di kompleks gereja ini ada sekolah, universitas, dan kantor uskup. Jadi tempat ini merupakan salah satu yang paling besar di Hongaria. Tidak heran karena setelah diduduki Kekaisaran Romawi pada abad kedua, kota ini merupakan pusat agama Katolik. Dan ketika kemudian Turki datang, gereja diubah fungsinya menjadi masjid. Sampai akhirnya tentara Austria dan Hongaria mengalahkan mereka. Pada waktu itu, Hongaria dan Austria merupakan satu kerajaan. Saya kira ini wallpaper, ternyata digambar lukisan tangan. Semuanya ini. Wow. Kita lihat di sini ada apa. Ini sedang direnovasi. Oh, ternyata kita bisa melihat keluar. Oh, bisa naik ke atas. Oh, tinggi sekali. Oh. Oke, selanjutnya ini masjidnya ada di depan kita, men. Nggak jauh kan? Teman-teman, pada masa penjajahan Turki, gedung ini merupakan Masjid Jami Pécs. Kita sudah di dalam. Masjid Pasha Koshim ini dibangun sekitar abad ke-16 sampai ke-17 ketika Turki menguasai kota Pécs. Letaknya sangat strategis karena tepat berada di tengah alun-alun kota Pécs. Setelah tentara Austria-Hongaria mengalahkan Turki pada tahun 1702, masjid ini diubah fungsinya menjadi gereja. Gedung ini bisa dibilang merupakan salah satu peninggalan Turki yang terbesar. Di dalam gedung, beberapa ciri dari arsitektur Turki masih bisa terlihat, termasuk beberapa kutipan dari Al-Quran. Kita naik ke atas, teman-teman. Indah sekali ya teman-teman, seperti
Bayangan saya kalau masih kecil dulu baca dongeng ada kota raja itu mungkin ya seperti ini. Padahal ini bukan kota raja, kota rajanya Budapest. Ini kantor wali kota saja ada menara seperti ini. Jadi di pojok alun-alunnya ini ada masjid ini. Makan apa, Met? Cemot-cemot. Di sini kayaknya sepi banget untuk ukuran tempat wisata ya, mungkin karena memang daerah lain masih takut dengan virus corona. Tapi di sini tampaknya jarang banget yang pakai masker, cuma kita saja. Kalau di Budapest semua masih harus pakai masker. Ini teman-teman, pusat pertokoan di sini ya, bukan shopping mall. Ruko di sini seperti ini, jadi gedung-gedung kuno seperti ini. Semuanya ini toko dan restoran. Jadi nggak ada jendela kaca yang besar, kita bisa melihat ke dalam kayak gitu, enggak ya. Kita bisanya ke dalam ya kalau lihat dari pintu atau masuk. Ini kantor wali kota. Wow. Wah banget ya. Kayak istana. Di sebelahnya ini apotek. Nemoyon min Budapest. Budapest min den surke. Es. Ui. Igen. Ibu mertua yang orang sini saja juga kagum karena saking bersihnya gitu. Semuanya masih terawat. Yang jelas untuk jalan itu nyaman sekali karena mobil nggak bisa masuk. Jadi pejalan kaki bebas. Kita boleh jalan di tengah-tengah ya, tapi saya nggak suka karena panas. Kita jalan lurus ke atas itu ya, masjid itu ada di tengah-tengah. You don't like this place, man? It's fine. Very, very fun. The ice cream is yummy, right? Sekarang kita menuju ke tempat ibadah terakhir hari ini, yaitu sinagoga. Toko-toko kecil seperti ini biasanya ya teman-teman, mereka tutup kalau weekend. Tapi kalian juga bisa lihat kan, tempatnya seperti ini, seperti rumah biasa gitu. Ini masih lumayan karena pintunya dibuka. Kalau musim dingin semua pintu akan ditutup, jadi kita kadang nggak tahu tokonya buka atau tutup. Oke, sinagognya ada di depan kita itu, gedung ini, jadi kita masuk saja ke situ. Oke teman-teman, kita sekarang berada di depan tujuan terakhir kita, yaitu sinagoga di Pécs, tapi ternyata tutup. Nggak enaknya musim panas itu ya begitu, kebanyakan gedung-gedung direnovasi, jadi kadang tutup dan kita nggak tahu. Sudah jauh-jauh ke sini ternyata nggak bisa masuk, ya sudah gimana lagi. Jadi saya jelaskan saja dari depan, ini adalah salah satu sinagoga di Hongaria. Kayaknya nggak banyak juga sih di sini, tapi dulunya sebelum Perang Dunia II katanya Hongaria mempunyai komunitas kaum Yahudi terbanyak di Eropa. Tapi kemudian terjadi Perang Dunia II kan, mereka banyak yang meninggal, dikirim ke kamp konsentrasi di Jerman, di mana-mana ya di Eropa, bukan hanya di sini saja, dan banyak yang meninggal di situ. Dan di dalam sini mereka juga ada sebuah, katanya namanya Book of Tears atau buku air mata, yang menuliskan nama-nama korban dari kota ini. Kalau nggak salah lebih dari 3.000 orang itu dari kota ini saja. Dari kota-kota lain di Hongaria banyak sekali kabarnya. Do you know like how many victims were there from the whole Hungary? Something like 450,000. 450.000 orang dibunuh. Ya, untuk teman-teman, saya harap jangan rasis ya, jangan mengucapkan kata-kata yang nggak enak, karena mereka semua itu kan korban perang. Dan sebenarnya saya mau menunjukkan ke dalam karena memang tempat ini dibuka untuk umum, bukan hanya untuk beribadah loh ya.
saya cerita sedikit tentang sejarah orang Yahudi di sini. Mereka sebenarnya sudah ada jauh sekali sebelum orang Turki menjajah Hongaria. Jadi sudah ada lebih dulu gitulah ya ceritanya. Tapi ada penolakan dari penduduk setempat. Jadi sejarah kota Peć ini kan panjang banget, hampir 2000 tahun ya. Dan selama itu mereka mengalami berbagai perubahan, berbagai perang, pendudukan dan macam-macam. Jadi kan selama 2000 tahun itu pastilah orang-orang berubah kan teman-teman. Pertama dulunya mereka itu nggak setuju kalau ada orang beragama selain Katolik menetap di sini. Jadi mereka nggak suka ada orang Yahudi. Karena itu orang Yahudi ada di sini tapi nggak bisa menetap. Ya karena ditentang oleh warga setempat itu tadi. Mereka baru bisa diterima di sini setelah pendudukan Turki selesai. Dan barulah mereka mulai membangun tempat-tempat ibadah seperti ini. Katanya ada juga sekolah Yahudi di sini. Saya sendiri nggak tahu. Ada juga di kompleks sini, di dalam sini. Gitu. Dan ya itu sekarang ini bisa dikunjungi oleh turis, tapi lagi tutup. Sinagog ini sebenarnya ada di sebelah shopping mall yang kita tadi ke sana. Jadi kita mau balik lagi ke situ ngadem sebentar karena panas banget. Kayaknya kita beli makanan juga kemudian pulang ya teman-teman. Wah, Najan Sepot, Lady Diana. Ayo. Di situ Arkad. Ayo kita ke Arkad.